Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam semangat. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan permenungan kita, pendalaman kitab suci. Kita sudah berturut-turut mengikuti dan kita akan melanjutkan. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat bagus, yaitu anak yang hilang atau Bapa yang baik hati yang menerima kembali anaknya yang sudah pergi lama. Nah anak-anak, untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mulai dengan doa bersama-sama, doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Amel. Mari kita mengambil sikap doa yang pantas dan sopan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, terima kasih atas kesempatan yang penuh rahmat ini. Engkau mengundang kami dari keadaan berdosa dan mau mengangkat kami menuju kesempurnaan melalui semangat tobat. Semoga kisah anak yang hilang memberi penerangan pikiran dan hati kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami, sehingga kami berharga di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu,
Sekarang mari kita akan memasuki sabda Tuhan yang sudah siap akan kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, mari kita siapkan buka Alkitab Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang atau Bapa yang baik hati. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh agar firman Tuhan kita dengarkan baik-baik, sehingga semakin kita diajak untuk semakin menjadi anak yang baik dan mampu mewartakan kebaikan kita kepada semua orang dengan tutur kata kita, dengan tindakan kita. Mari kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama sabda Tuhan. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Halo, selamat berjumpa anak-anak. Hari ini kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan firman Tuhan tentang anak yang hilang.
Mari kita cermati lagi tentang kisah tersebut. Dalam firman Tuhan hari ini ada 3 tokoh yang menjadi sorotan utama. Yang pertama adalah Bapa. Bapa di sini menggambarkan sebagai Allah sendiri yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Meskipun anaknya meninggalkannya dan memilih untuk jatuh ke dalam dosa, namun Bapa masih selalu menanti anaknya untuk kembali kepadanya. Lalu ada tokoh yang kedua, anak sulung. Anak sulung menggambarkan sebagai orang-orang sombong yang selalu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, dan suka menghakimi orang lain, seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga adalah si anak bungsu. Anak bungsu menggambarkan seperti kita, manusia yang sangat rapuh dan mudah sekali terjatuh ke dalam lubang dosa. Nah, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus ketika para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa lainnya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sementara di sana ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena mereka tidak setuju dengan kedekatan Yesus bersama dengan para orang-orang berdosa tersebut. Melihat orang-orang Farisi yang mengecap orang lain berdosa dan merasa dirinya orang yang tidak berdosa, justru merupakan sebuah kesalahan besar. Sikap seperti ini dikecam oleh Yesus sendiri. Maka Yesus pun mulai mengajar mereka. Nah, seperti tadi yang sudah kita dengarkan. Dalam firman tadi, dalam perumpamaan tadi, si bungsu meminta harta warisan dan pergi untuk menghabiskannya sampai dengan akhirnya hidupnya menderita. Hal itu menyadarkan dirinya akan Bapa yang berkelimpahan kasih sayang dan kebaikan, penuh sukacita dan kebahagiaan. Namun dia sudah terlanjur memilih untuk menjauh dari Bapa sendiri. Dia sudah terlanjur memilih untuk jatuh dalam kegelapan dosa. Dalam situasi seperti ini, lalu si bungsu berpikir, "Duh, kemarin ketika saya masih bersama Bapa, saya masih merasa enak, selalu berkecukupan. Tapi sekarang untuk makan aja saya susah." Nah, seperti itu gambarannya. Akhirnya si bungsu pun menyesal atas semua kelakuannya. Hal ini membangkitkan kesadaran baru untuk kembali. Tentunya ia menyadari keadaan sebagai orang berdosa. Hal itu ditunjukkan dalam kalimat bahwa aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini merupakan suatu ungkapan hati yang penuh penyesalan dari si bungsu tadi. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Kemauan dan keberanian untuk bangkit dan pergi kepada Bapa adalah suatu sikap tobat yang luar biasa. Sikap ini harus menjadi sikap kita semua. Ketika kita jatuh dalam gelapnya dosa dan jauh dari Bapa dan segala kelimpahannya, maka kita pun harus berani bersikap seperti si bungsu tersebut. Tanpa kesadaran, kemauan dan keberanian untuk bangkit dan kembali, kita akan terus tenggelam dalam dosa yang tak akan pernah berakhir. Bertobat tidak hanya dan tidak cuma sampai pada penyesalan saja, tetapi
harus bangkit dan kembali kepada Bapa, yaitu kembali memulai hidup baru dan semangat yang baru. Nah, anak-anak, mari sekarang kita renungkan. Kira-kira dosa apa saja yang selama ini sudah kita lakukan, baik terhadap orang tua, terhadap sesama kita, atau terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Mungkin mencontek atau bersikap tidak jujur, melawan orang tua, ataupun bahkan mencuri. Coba kita renungkan lagi. Dan kemudian saat ini kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Karena Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya kita. Ia melupakan semua salah dan dosa kita. Dialah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengampun dan penuh kasih. Dan masa Prapaskah ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit dan kembali kepada Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemat, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah merenungkan sabda Tuhan. Anak bungsu yang pergi jauh meninggalkan ayahnya dan akhirnya kembali kepada ayahnya karena rindu ingin berbahagia dalam kenyamanan rumah
Bapa, dan dia sudah kembali. Nah anak-anak, pada awal permenungan Prapaskah dulu, anak-anak sudah diajak untuk membuat apa? Yaitu celengan pertobatan atau kaleng amal. Suster yakin anak-anak semua sudah membuat dan sudah memasukkan apa? Uang untuk orang miskin. Ya, yang sudah nanti kita akan dermakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan suster di sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk yang mau beramal, ya. Kaleng ini nanti dikumpulkan di sekolah pada hari Jumat berikutnya, tanggal 26 Maret pada saat pengambilan rapot PTS, ya. Anak-anak semua terserah dapatnya berapa. Seberapapun itu sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, memberikan itu sesuatu, mendermakan tidak harus mempunyai uang yang lebih. Seperti janda miskin itu, dia memberikan dari kekurangannya dan ia penuh sukacita, akhirnya menerima rahmat berlimpah, ya. Kita seberapapun kita dermakan, kita kumpulkan, maka Tuhan nanti akan memberikan, membalasnya dengan berlimpah ruah. Tidak hanya hal materi, tetapi pasti juga dalam rahmat lain, entah itu rahmat kecerdasan, rahmat kedamaian hati, rahmat kerukunan, rahmat kesehatan, dan apa saja, ya. Maka mari anak-anak, ya, diingat ya, pada hari Jumat 26 Maret nanti bersamaan menerima rapot UTS sekaligus mengumpulkan kaleng pertobatan atau kaleng amal. Ya, oke. Terima kasih. Marilah kita menutup ibadat hari ini dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dimuliakanlah namamu yang maha baik bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan ibadat ini. Kiranya kuasa-Mu dapat mengubah diri kami, sehingga kami menjadi sarana kehadiran-Mu untuk menaburkan berkat-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai. Melalui tindakan kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih anak-anak, semua sudah bersama-sama mengikuti pendalaman iman, merenungkan firman Tuhan, mendengarkannya, dan sekarang kita semakin hari semakin siap untuk mempersiapkan hati untuk menyambut nanti kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah nanti. Nah, anak-anak, mari kita bersama anak yang busuk itu kita akan kembali kepada Bapa. Kita akan kembali bertobat untuk lebih baik lagi supaya kita semakin dekat kepada Tuhan Allah Bapa kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati anak-anak semua dan seluruh keluarga kita, mama, papa, kakak, adik, dan semua saja yang ada di seluruh rumah kita, agar Tuhan memberkati kita semua dan segala daya usaha, sehingga kita semakin baik dan semakin sehat dalam lindungan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat, salam semangat. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hidup.
lesu.